Ini bikin kurang lebih 15 cm panjangnya ya sahabatku. Sahabatku mau panjangnya berapa? Silahkan ya, ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Ya, dia melelot. Apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang enggak abal-abal tapi yang paling kece, serba bisa dan terpopuler di sejagat raya. Sahabatku, aku mendapatkan request dari beberapa sahabat kita yang mana mereka bilang, kok bikin pempek dong menggunakan air fryer. Karena beberapa orang tuh pengennya makan yang nggak digoreng dengan minyak gitu sahabatku. Aduh, bisa nggak ya kira-kira ya? Tapi yuk kita belajar sama-sama ya. Kita mau tahu apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama chef yang enggak abal-abal, semua sahabatku bisa memasak. Dan berikut ini adalah bahan-bahannya. Di sini ada daging ikan giling seberat 600 gram, 2 butir telur, nanti pakai putihnya saja, 300 ml air, ini suhu ruang sahabatku. Lalu ada 20 gram garam, 10 gram MSG, dan 20 gram gula pasir. Kita juga pakai tepung tapioka seberat 500 gram. Lalu nanti kita juga pakai telur sebanyak 6 butir. Lalu kita menggunakan udang ebi untuk cukonya, cabai rawit merah sekitar 20 buah, 50 gram cabai rawit hijau, 100 gram asam jawa, 250 gram gula merah, 250 gram kecap manis, 1 liter air, 1 sendok makan garam, dan 2 sendok makan cuka putih. Dan nanti kita juga akan gunakan daun pisang. Mari kita mulai membuatnya. Dan kita akan memasak pempeknya menggunakan air fryer dari Olight. Bagi sahabatku yang ingin memiliki air fryer Olight ini, silakan kepoin marketplace kesayangan sahabatku dan selengkapnya akan saya tuliskan di description. Sahabatku, ini adalah cara membuat pempek yang anti gagal, jadi pastikan sahabatku mengikuti step by stepnya ya. Pertama-tama kita akan masukkan putih telur. Jadi putih telur nih saya pakai 2 butir. Kalau sahabatku tanya, boleh nggak dengan kuning-kuningnya? Boleh aja sahabatku. Hanya saja nanti pempeknya jadi kuning, gitu ya alasannya. Putih telur maksimal 2 butir aja untuk 600 gram ini. Karena kalau kebanyakan putih telur nanti pempeknya jadi keras. Nah, sekarang pempek ini akan kita bejek ikannya. Pastikan tercampur dengan baik ikan dan telur. Ada lagi yang tanya, Ko Edi bisa nggak bikin pempek nggak pakai tangan ngulennya, mau pakai mixer? Bisa-bisa aja sahabatku, tapi kalau over mix nanti pempeknya jadi keras, jadi alot. Ada lagi yang bilang, bikin pempek nggak boleh dibejek, nggak boleh diulen, nanti keras. Ya nggak juga sih ya. Ini buktinya saya bejek-bejek, saya ulen kok. Hanya saja ada rahasianya sahabatku. Jadi kalau baru diulen dengan putih telur kayak gini, ini nggak apa-apa sahabatku. Setelah telur sudah tercampur rata dengan daging ikan, kita masukkan air sedikit demi sedikit. Masukin airnya nggak boleh langsung bek gitu ya sahabatku, nanti pempeknya nggak mateng. Banyak juga yang tanya, Ko Edi kenapa saya bikin pempek tengahnya nggak mau mateng, mentah, keras gitu. Nah itu artinya pempeknya mencair. Jadi kalau kita bejek-bejek kayak gini sebelum ditaruhin garam, dia nggak jadi kalis sahabatku. Nah setengah jalan begini kita masukkan MSG dan gula pasir. Ada juga orang bikin pempek pakaiin lada, pakaiin bawang putih. Silahkan ya, saya tidak pakai bawang putih dan lada. Jadi kalau untuk daging ikan tenggiri nggak perlu sahabatku. Kecuali ikan-ikan kayak ikan tembang gitu ya, ikan yang kecil-kecil, ikan yang hitam-hitam itu boleh.
karena amisnya terlalu kuat kalau itu. Nah, terakhir baru kita masukkan garam. Ini rahasianya sahabatku. Nah, setelah ini sudah rata, dia langsung jadi kayak kalis gitu ya. Ini udah nggak boleh diulen lama-lama sahabatku. Masukkan tepung tapioka. Kalau ini kita ulen lama-lama, nanti dia nggak jadi. Jadi tapiokanya habis ya. Ada juga yang tanya, boleh nggak pakai MSG? Boleh-boleh aja. Tapi nanti udah jadi, dia ngomong lagi, kok pempek saya nggak seenak beli? Ya yang Anda beli itu pakai MSG. Nah ini udah jadi nih sahabatku. Walaupun dia kelihatan benyek kayak gini, jangan ditambahin tapioka lagi ya. Ini takarannya udah pas, kayak gini aja ya. Sekarang mau kita timbang sahabatku. Jadi kalau ini kita bisa bikin pempek tunu atau pempek lenjer ya. Lihat ini adonannya tuh cakep banget, kalis banget ya. Saya akan timbang, misalnya mau dijadiin lenjer, satu buahnya 100 gram misalnya ya. Nah setelah kita timbang, kita bulat-bulatin gini sahabatku. Ya kayak bikin roti gitu. Kemudian kita taruh di sini. Sahabatku, aku juga membuat yang 75 gram ini untuk pempek tunu sahabatku. Jadi nanti aku akan membuat pempek lenggang, pempek tunu, dan juga pempek lenjer. Sekarang kita mau sangrai udang keringnya. Ini taruh di sini ya. Dengan suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit. Lihat udang keringnya udah cakep. Sekarang mau kita haluskan. Cabenya juga mau saya matangkan sahabatku. Tadi lupa, harusnya barengan dengan udang kering ya. Sekarang cabai ini akan saya haluskan di blender dengan udang kering tadi. Sahabatku, dari adonan ini nanti bisa dijadikan bermacam-macam pempek. Dari kapal selam, pempek lenjer, pempek tunu, lenggang, dan lain-lain. Jadi ini saya kasih 3 contoh ya. Pempek lenjer, pempek tunu, dan lenggang. Sekarang saya mau memanggang pempek tunu dulu. Nah jadi ini adonan yang 75 gram akan saya buat menjadi pempek tunu sahabatku. Lihat ini adonannya bagus banget ya. Tuh, ini kalau pempek tunu kita balurkan ke tapioka sebelum dipanggang. Jadi kalau bahasa Palembang atau bahasa Bangka, tunu artinya dipanggang. Tuh ya, kayak gini sahabatku. Digepengin dulu, karena nanti dia akan dia akan membulat, akan mengembang gitu ya, mengembung gitu. Nah gitu ya. Sekarang kita mau memanggangnya. Jadi air fryernya ini sudah saya panaskan tadi sahabatku. Sudah saya panaskan di suhu 150 derajat. Jadi ini sudah panas nih pannya ya. Kita mau taruh di sini. Tuh. Sekarang kita mau panggang sahabatku. Kita panggang selama 20 menit dengan suhu 150 derajat. Sambil menunggu pempek tunu dipanggang, sekarang kita mau merebus pempek lenjer. Airnya dikasih garam dulu ya. Ini talenannya kita kasih tapioka sedikit. Nah ini yang 100 gram nih sahabatku. Akan saya buatkan menjadi pempek lenjer. Jadi kalau bikin pempek lenjer tuh paling enak tuh gini sahabatku. Langsung aja di atas kompor kita ngelindingnya ya, kayak gini tuh. Tuh, cakep kan? Masukin deh ke dalam air. Ini bikin kurang lebih 15 cm panjangnya ya sahabatku. Sahabatku mau panjangnya berapa? Silahkan ya, ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Mau lebih panjang lagi juga boleh. Mau pendek-pendek kuntet juga boleh.
Ayo. Ayo. Dia melelot. Kebablas sahabatku. Kalau mau dijadiin kapal selam, tinggal isiin telur ya. Nah, kita aduk supaya tidak lengket di dasar panci. Kita rebus selama 15 menit. Ini sudah 15 menit. Tuh lihat, sudah ngapung dengan cantiknya sahabatku. Lihat. Sekarang kita mau menata pempek lenjernya dulu. Pempek tununya pun sudah matang sahabatku. Kita rapikan dulu deh lenjernya. Untuk isian pempek tunu ini ada udang kering atau ebi yang sudah di blender halus. Kita tambahkan dengan cabai rawit yang sudah digiling tadi ya. Nah, ini diaduk rata sahabatku. Nah, seperti ini sudah tercampur rata. Nanti kita juga pakaikan kecap manis. Kita mau buka simsalabim. Wow, sudah golden brown gitu ya. Kita mau lihat apakah sudah matang. Panas. Ini belah dulu ya. Matang nggak nih? Oh, matang dengan sempurna sahabatku, lihat. Jadi kalau ciri-ciri pempek tunu sudah matang, itu artinya dia nggak ada putih-putih lagi gitu ya di tengahnya. Nah, sekarang kita akan memberi isian. Kita mau beri isian. Nah, ini dimasukin ebinya kayak gini. Lalu kita kasih kecap. Wow, panasnya sahabatku. Tuh ya, kasih kecap dikit aja karena nanti dia akan ngalir kalau kebanyakan. Tuh, kita taruh lagi di sini. Kita ambil lagi. Ini cakep banget sahabatku. Jadi bikin pempek tunu pakai air fryer nih keren banget loh sahabatku. Sekarang kita mau membuat tempat untuk lenggangnya sahabatku. Karena saya nggak punya garisan besi, garisannya pakai pisau roti sahabatku. Supaya sama gedenya mesti diukur. Nah, jadi daun pisangnya ini kan garis ke sini, madep ke sini ya. Jadi ini kita harus lainin arahnya sahabatku. Tapi sebelumnya mau aku panggang dulu ini sebentar ya, biar nggak pecah. Daun pisangnya kita diang dulu sebentar supaya nggak gampang sobek ketika ditusuk sama lidi. Kita mau bikin wadahnya gitu ceritanya. Caranya gampang sahabatku, tinggal dipencet aja bagian kotak ini. Seberapa tinggi suka-suka sahabatku ya. Jadi sudutnya dipencet, terus ditusuk pakai lidi kayak gini ya. Seperti ini tempatnya sahabatku, jadi bisa kita bentuk ya supaya lebih kotak lagi. Sahabatku, sekarang kita mau bikin pempek lenggangnya. Jadi pempek lenggang itu bisa dibuat dari adonan mentah, juga bisa dari pempek lenjer. Jadi kita akan buat dua versi ya. Caranya seperti ini sahabatku. Ini adalah adonan pempek tadi ya. Jadi sahabatku suka-suka sih mau bikinnya seperti apa. Kita bikin kayak lenjer gitu, lalu potong kecil-kecil gini. Lalu disusun di sini. Ini dari yang mentah ya. Jadi pempek lenjer mentah yang tidak direbus atau tidak dikukus. Kemudian kita pecahkan telur. Aku taruh dulu di air fryer nih di sini. Tuh kan pintar saya. Supaya apa? Supaya tidak buyar. Nah, ini telurnya. Ini yang tadi bekas ambil putih telurnya ya. Kita pecahin telur 1 butir. Lalu kita aduk-aduk. Lalu taruh seperti ini sahabatku. Nah, kemudian kita akan masak di air fryer lagi dengan suhu 150 derajat selama 15 menit saja.
Sahabatku, pastikan untuk mengikuti giveaway dari Oleg Lifestyle dan menangkan EduTab dan juga ada emas. Syarat dan ketentuannya ada di description. Nah, lihat. Cantik sekali sahabatku. Ini namanya lenggang, bukan lenggang kangkung. Warnanya indah sekali ya. Ada hijau, kuning, dan putih. Kita mau mengangkatnya. Panas banget ini. Lihat sahabatku, ini bener-bener keren ya. Tuh. Kita juga bisa menggunakan pempek lenjer yang sudah matang kayak gini ya, dipotong-potong. Taruh di sini. Kita akan memanggangnya. Tuh, sahabatku, ini adalah yang lenjer yang sudah matang. Wih, cakep sekali sahabatku, lihat. Ini mah menggoda iman. Sekarang kita mau membuat cukonya. Pertama-tama saya mau cairkan dulu asam jawanya. Kita larutkan dulu ya dengan air yang ada 1 liter ini. Sekarang mau kita saring sahabatku. Gulanya kita potong-potong dulu. Sahabatku, ebi dan cabai hijaunya sudah kita haluskan. Tapi saya lupa, kita harus tambahkan bawang putih. Aku haluskan lagi ya. Sekarang kita mau memasak cukonya. Ini adalah gula merah, kecap manis, cabai rawit yang sudah di blender sampai halus, bawang putih yang juga sudah di blender. Ini tinggal di biur sahabatku. Lalu air asam jawa kita beri separuh dulu ya, sambil dicobain apa rasanya. Kita masukkan air. Kita masak sampai mendidih. Hampir lupa sahabatku, masukkan garam. Aturan mau taruh separuh dulu. Keburu nyebur semua. Masukkan cuka. Sekarang kita mau icip-icip dulu. Jadi untuk rasa asam, asin, manis, pedas sesuaikan dengan selera ya sahabatku. Ini kalau menurut aku kurang sedikit asam, aku tambahin lagi air asam jawanya. Tuh, memang takaran itu kan harus sesuai dengan selera ya kan. Icip-icip lagi. Nah, ini baru jos Marco jos, nyus Marco nyus. Sekarang kita masukkan udang keringnya. Nah, jadi ini adalah cuko pempek yang paling simpel dan paling enak sahabatku. Percayalah sama aku. Ini sudah mendidih, artinya cuko pempeknya sudah matang sahabatku. Sahabatku, pempeknya sudah matang. Ini harum banget. Tuh lihat, aku tuh. Jadi panggang pakai air fryer Oleg itu matangnya sempurna sahabatku. Lihat, cakep banget deh. Sekarang aku mau makan yang mana ya? Sampai bingung. Makan pempek tunu dulu deh. Jadi kalau makan pempek tunu caranya kayak gini sahabatku. Biasanya nggak dicocol dengan cukonya. Karena di dalam ini kan sudah enak. Makanya kayak gini. Empuk banget pempeknya, nggak yang tarik kayak itu ya. Jadi pempeknya ini lembut, nggak perlu ditarik kayak sendal jepit gitu sahabatku. Ini satu mah nggak cukup sahabatku. Sekarang mau makan yang ini. Lihat sahabatku, cakep banget ya. Aku mau siramin dengan cukonya. Sahabatku, kita mau makan. Tuh, makan deh dengan cuko pempeknya. Makan. Ini mah enak banget sahabatku, sumpah enak banget.
Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka kasih like, comment, share, subscribe. Jangan lupa juga follow TikTok saya di Chef Terabal-abal sedunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini mah nggak cukup satu.